Halo, apa kabar semuanya, saudara-saudari seiman? Saya berharap saat ini kita semua sudah dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih baik ya. Hari ini saya diizinkan dan diberi kesempatan berbagi sedikit dari apa yang saya dapat. Terlebih dahulu saya minta maaf kalau saya ada salah kata ataupun ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan kesaksian hidup saya, suatu momen ataupun keadaan yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Semoga apa yang saya alami ini boleh menjadi kekuatan penghiburan dan juga berkat bagi saudara dan saudari semua. Hari ini kesaksian saya beri judul, Apakah Aku Adalah Tuhan Bagimu? Jadi kira-kira pada waktu dulu saat saya berumur 22 tahun, saat ini saya berumur 32 tahun, jadi kira-kira 10 tahun yang lalu, masih sangat muda saat itu gitu ya. Saya kebetulan waktu itu nggak selesaikan sekolah saya karena waktu itu saya adalah seorang anak muda yang mungkin cukup bandel, cukup nakal bagi orang tua saya gitu ya. Jadi sering membuat keonaran, sering membuat kenakalan, kegaduhan. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan sekolah saya, dan itu adalah pilihan saya tidak mau menyelesaikannya pada waktu itu gitu ya. Nah, jadi saat itu waktu saya umur belasan dan karena saya berhenti sekolah, saya mulai mencari pekerjaan, saya mulai bekerja gitu, karena saya harus hidup. Mungkin orang tua saya mendidik saya begitu keras, saya harus mencari nafkah saya sendiri, dan saya kebetulan background keluarga saya adalah broken home. Saya tidak dinafkahi oleh papa saya, jadi saya harus belajar hidup untuk sendiri. Nah, kurang lebih saya bekerja mungkin dari umur 17 tahun sampai pada waktu itu ada sekitar umur 22 tahun. Saya bekerja dan pada waktu itu saya diizinkan memiliki satu usaha kecil gitu ya, yang cukup menjanjikan gitu. Nah, pada waktu itu saya menjalani usaha itu sedemikian rupa, saya menemukan sebuah kesempatan. Bagi saya kesempatan itu bukan cukup, tetapi sangat menguntungkan, sangat menggiurkan. Bisnis itu halal, baik adanya, kesempatan yang sangat baik, peluang yang sangat baik gitu ya. Dan waktu itu saya menghitung, wah ini tidak ada resikonya, ini sepertinya sangat minim resikonya dan sebagainya. Dan saya menyadari bahwa saat itu umur saya baru umur 22 tahun ya. Jadi pada mungkin anak seumur itu masih sangat ambisius. Pikirannya hanya mau berhasil, sukses. Siapa ada kesempatan diambil gitu ya. Masih tamak, masih sombong gitu ya. Jadi pada waktu itu saya pun belum bertobat sepenuhnya. Nah, masih jadi Kristen KTP istilahnya gitu ya. Nah, jadi saya menemukan adalah waktu itu satu peluang, satu kesempatan dalam pekerjaan itu, yaitu adalah impor kertas pada saat itu, kertas printing gitu ya. Jadi saya menghitung, wah ini sangat menguntungkan dan mensupport bisnis core saya saat itu. Dan pada waktu itu saya sadar bahwa uang saya kurang untuk memasukkan barang tersebut gitu ya. Saya kurang modal segala macam. Jadi saya mencari partner, saya mencari kolega yang mau join sama saya, yang mau investasi gitu ya, yang mau maju bareng ibaratnya gitu ya. Nah, tetapi pada saat itu mungkin masih muda, jadi bagi saya join itu sangat gampang. Yang penting kita punya keinginan yang sama, punya kemauan yang sama, ya join lah. Yang penting powernya sama gitu ya. Karena jadi make a long story short, saya join lah dengan orang tersebut, kita berangkat ke Cina dan segala macam, itu berkali bolak-balik. Dan pada tahapnya itu barangnya masuk, kita menjualnya, dan semuanya berjalan dengan sangat baik pada waktu itu ya, hampir sesuai dengan prediksi kita gitu. Tetapi ada pada satu saat gitu ya, saya tidak menyadari bahwa ada kejanggalan gitu. Jadi ada yang tidak baik dalam perjoinan kita, mulai dari soal uang sampai kinerja dan sampai relasi. Jadi make a long story short,
Pada saat itu semuanya nggak berjalan dengan baik dan akhirnya bisnis tersebut harus tutup atau alias gagal gitu ya. Dan pada saat itu kita nggak menerima profit, saya sendiri tidak menerima profit gitu. Dan pada waktu itu juga, di waktu yang sama, bisnis yang awalnya saya pun mengalami masalah karena pada saat itu saya memulai bisnis dengan memutarkan uang bank pada saat itu. Karena orang tua saya butuh uang, saat itu hanya tersisa sebuah rumah. Jadi pilihannya hanya dijual atau enggak digadai ke bank untuk menjadi modal. Jadi pada saat itu saya meyakinkan orang tua saya, sekitar umur 19 atau 20 tahun, saya bilang lebih baik digadaikan ke bank, saya yang membayar bunganya, saya yang memutarkan gitu. Jadi pada saat itu juga bisnis yang satu itu bangkrut dan bisnis core saya pun mengalami kesulitan karena uangnya saya pakai untuk diputar tidak kembali, ya saya pakai investasi tidak kembali, dan pada saat yang bersamaan juga orang tua saya mau menggunakan uang gitu. Jadi back long story short, yang satu sudah bangkrut pada waktu itu dan yang satu lagi harus saya tutup, saya jual semuanya untuk menutupi semua hutang bank. Karena rumah itu harus dijual karena orang tua saya mau menggunakan uang dan segala macam, jadi dua-duanya harus tutup gitu. Nah pada waktu itu saya merasakan bahwa wow, dahsyat banget ya, kok saya tiba-tiba dari atas bisa jatuh sejauh ini gitu loh, sampai benar-benar dahsyat banget gitu. Pada waktu itu sampai setelah nggak punya rumah pun saya bingung harus tinggal di mana. Bisnis saya nggak bisa jalan lagi karena waktu itu bisnisnya di rumah gitu. Jadi saya udah nggak punya tempat, mau nggak mau saya harus menggunakan gesek tunai, kartu kredit untuk nominal tertentu, dan saya bayar untuk sewa rumah 1 tahun di perumahan yang kecil sederhana. Dan saya mulai dari situ gitu. Tapi yang mau saya bagikan adalah hari ini bukan gimana proses saya mengalami kegagalan itu, melewati semua itu, tetapi izinkan saya boleh membagikan apa yang saya dapat dalam kondisi tersebut, dari mana saya dari punya jadi gak punya, dari berhasil jadi benar-benar hancur gitu. Nah setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian saya diingatkan sama Tuhan, saya diberi pelajaran yang sangat berharga. Jadi waktu saya membuka bisnis itu, saya ingat sekali waktu saya sudah hitung, kita menyewa satu ruko, kita menaruh segala sesuatunya, strukturnya dan sebagainya seperti normally kita menjalankan sebuah bisnis. Nah saat mau opening, saya ingat sekali pada waktu itu kebetulan kami berdua dengan gereja yang sama, kami mengundang, saya masih ingat saat itu saya mengundang Pastor Mulatua gitu ya, dari rekan saya mengundang Pastor Mulatua untuk memberkati bisnis kita. Jadi sebelum opening, Pastor Mulatua berdoa, memberkati, memberi minyak urapan dan sebagainya gitu. Nah tiba-tiba setelah bisnis itu semua tutup, saya diingatkan satu hal sama Tuhan. Saya ditegur seperti ini. Seolah-olah di dalam hati saya berbicara seperti, sebetulnya saya ini Tuhanmu atau satpammu, atau salesmu atau karyawanmu. Saya tertegun sedikit saat itu. Saya berpikir, apa maksudnya ya? Saya menyadari bahwa pada saat itu saya menghitung bisnis yang begitu menguntungkan tidak melibatkan Tuhan. Saya mengambil keputusan join tidak melibatkan Tuhan. Saya ekspansi tidak melibatkan Tuhan. Saya memutuskan untuk menjalankan itu tidak melibatkan Tuhan. Tetapi pada saat bisnis itu mau berjalan, saya minta Tuhan untuk memberkati bisnis saya. Saya minta Tuhan untuk menjaga bisnis saya. Saya sendiri pun berdoa, saya minta gitu-gitu. Tapi pada saat itu saya ditampar oleh Tuhan bahwa seolah-olah firman itu menampar saya bahwa saya ini seperti satpammu ya. Kamu buka bisnis, saya enak-enaknya, tanpa nanya, saya disuruh jagain, saya disuruh berkatin. Wow, di situ saya betul-betul ditegur oleh Tuhan. Di situ saya betul-betul, pada saat itu saya betul-betul bertobat, saya menangis, saya di gereja. Begitu banyak proses yang saya alami sampai boleh ada hari ini. Nah, tetapi saya mengingat kembali waktu-waktu itu,
adalah apakah saya seperti itu dengan Tuhan ya? Atau jangan-jangan hari ini pun, saat ini pun saya masih seperti itu dengan Tuhan. Terkadang saya berdoa sepertinya berdoa kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang minta ataupun nyuruh ke Tuhan. Gitu loh. Nah, di momen itu saya ditegur, saya dihajar, dan saya diingatkan adalah dalam hal ini, hati-hati dalam sikap berdoa. Kadang-kadang kita harus memperhatikan sikap dan cara kita meminta dan berdoa. Jangan-jangan secara tidak langsung di benak kita bukan meminta tetapi memerintah. Yang terkadang sangat rancu dengan kata berserah. Saya pun saat itu waktu menjalankan bisnis itu sepertinya saya menyerahkan ke Tuhan. Tetapi saya sangat salah. Seolah-olah saya memerintahkan Tuhan untuk menjaga bisnis saya, memberkati saya, membuat saya berhasil. Padahal tidak satu hal pun waktu saya menyusun itu saya melibatkan Tuhan. Kita sering sekali seolah-olah berserah, padahal tidak berserah. Kita melimpahkan ke Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan beban kita kepada Tuhan. Tapi seharusnya kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu keadaan hidup dan pilihan di hidup kita. Nah, di sini saya belajar satu hal. Ada yang mengajarkan saya bahwa kita butuh 3 I. Yaitu intim, iman, dan hitung. Saya menyadari satu hal bahwa saya sangat terbalik pada waktu itu. Saya hitung dulu. Saya hitung bagaimana keuntungan saya, bagaimana profit saya, bagaimana benefit saya, bagaimana untuk kebaikan saya dan segala sesuatunya. Dan dengan iman, saya menjalankan perhitungan saya. Bukan iman kepada Tuhan, tetapi iman kepada perhitungan saya. Iman kepada kesempatan yang saya dapatkan. Dan baru saya mencari Tuhan untuk memberkati bisnis saya. Saya menyadari bahwa saya sangat-sangat terbalik prosesnya. Mungkin di sini saya boleh menguatkan saudara-saudara dan saudari bahwa jangan mengulangi kesalahan apa yang saya alami. Tetapi mulailah dengan intim dengan Tuhan. Cari dulu wajah Tuhan, cari dulu kehendak Tuhan, cari dulu apa yang Tuhan mau. Barulah kita bangun apa yang Tuhan mau di dalam iman di dalam Dia. Dengan iman di dalam Tuhan. Dari situ barulah kita mulai berhitung. Jangan terbalik seperti saya, saudara-saudara. Saya mengandalkan hikmat saya sendiri, kekuatan saya sendiri, kepintaran saya sendiri. Dan Tuhan membawa saya ke dalam satu pelajaran yang betul-betul mahal. Yang betul-betul mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Di dalam penutupan, saya akan membacakan beberapa ayat di Mazmur 127 ayat 1-2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 23 ayat 2 dan 4. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Terakhir di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian sharing saya, saudara-saudara.
semoga bisa menguatkan setiap daripada kita dan menjadi berkat bagi setiap daripada kita. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara sekalian, kita sudah dengar kesaksian Peter. Ada satu hal, yaitu kita harus mau tanya kepada Tuhan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta Tuhan memberikan kita petunjuk. Apapun keputusan dalam kehidupan kita, dalam dagang, dalam bisnis, apapun, ataupun keputusan apapun yang penting, kita carilah Tuhan supaya kita tidak salah, dan kita minta pertolongan Dia supaya Dia bimbing usaha kita, pekerjaan kita, keputusan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesaksian anak Engkau. Kuatkanlah kami Tuhan, berkatilah kami supaya kami senantiasa takut akan Engkau, cinta Engkau, dan serahkan hidup kami pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami. Jesus be the center of my life, from beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. And nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. And from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about